Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Bertobat itu tidak mudah. Bertobat itu sulit. Mengapa? Karena dengan bertobat, kita meninggalkan apa yang kita sukai. Kita meninggalkan apa yang selama ini kita anggap nikmat. Mari kita belajar dari Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dalam sorotan tema Meratap Tanda Pertobatan. Melalui video kali ini kita akan belajar latar belakang kitab Sakaria, kajian teks, pesan firman, dan relevansinya dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang patut kami muliakan, sebab Engkau Allah yang Maha Baik, menjaga memelihara kami sampai detik ini. Kini kami butuh firman-Mu ya Allah, sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita dalam kehidupan kami, menerangi jalan hidup kami sehingga kami tidak tersesat. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu persoalan besar yang sedang melanda gereja Tuhan dewasa ini. Dalam setiap ibadah minggu, ada unsur pengakuan dosa. Masalahnya, ada orang yang melakukan pengakuan dosa itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan penghayatan yang sangat tinggi. Tetapi, ada sebagian orang yang tidak seperti itu. Mereka melakukan pengakuan dosa hanya sebatas mengikuti tuntutan liturgi. Nah, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena jika sikap hidup orang yang percaya kepada Yesus seperti itu, maka pertobatan yang selama ini terjadi di gedung gereja adalah pertobatan yang semu. Pertobatan yang sebatas mengikuti tuntutan liturgi saja. Menyebut diri bertobat, tetapi sikap hidup tidak berubah. Fakta hidup yang sedemikian ini sebenarnya sudah pernah terjadi di zaman Nabi Sakaria. Nabi Sakaria sebagai seorang yang pernah mengalami pahitnya hukuman di tanah Babel, menyerukan pertobatan bagi umat yang memiliki gaya hidup yang sedemikian itu. Mengapa Nabi Sakaria menyerukan pertobatan? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena Tuhan yang menyuruhnya. Yang kedua, ada tanggung jawab moral yang besar dalam diri seorang nabi. Ada tanggung jawab yang besar dalam diri Nabi Sakaria. Mengapa? Karena di balik namanya terkandung doa dan harapan orang tuanya. Sakaria artinya Tuhan mengingat. Jadi ketika Sakaria dilahirkan, orang tuanya memiliki harapan yang besar agar Tuhan mengingat umatnya yang sedang menderita di tanah Babel. Orang tua Sakaria sangat berharap agar melalui Sakaria Tuhan mengingat umatnya, mengampuni kesalahan umatnya, dan memulihkan keadaan bangsa Israel seperti semula. Seruan pertobatan menjadi tanggung jawab Sakaria yang berlatar belakang keluarga imam. Kakek dari Sakaria adalah seorang imam, namanya Imam Ido. Imam Ido ini merupakan kepala dari imam-imam di zamannya. Kemudian Imam Ido melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Berekia. Nah, Berekia ini adalah ayah dari Sakaria. Jadi kalau dalam konteks sekarang, Sakaria adalah anak seorang pendeta. Berlatar belakang keluarga imam ini, Sakaria tampil di Yerusalem. Sakaria menyerukan pertobatan bagi umat Allah. Sakaria tampil sebagai nabi setelah 16 tahun sejak pulangnya
umat Allah dari tanah pembuangan Babel, disuruh pulang oleh penguasa kerajaan Persia yang bernama Kores. Nabi Zakaria pulang dari Babel, kemudian selama 4 tahun dia memotivasi umat untuk bertobat dan membangun kembali bait Allah. 4 tahun sejak tahun 522 sampai 518 sebelum Masehi, Nabi Zakaria bersama dengan Nabi Hagai memotivasi umat untuk bertobat dan membangun bait Allah. Namun sayang sekali, respon umat terhadap pemberitaan Nabi tidaklah seperti yang Nabi harapkan. Umat telah kehilangan semangat untuk membangun bait Allah setelah mereka melihat kota Yerusalem porak-poranda dan bait Allah telah menjadi puing-puing. Ada kekecewaan yang mendalam di hati umat, karena itu semangat mereka telah kendur ketika Nabi Zakaria dan Hagai memotivasi mereka untuk membangun bait Allah. Sekalipun demikian, Nabi Zakaria dan Hagai tidak patah semangat. Mereka tetap memotivasi umat Allah untuk membangun bait Allah. Mengapa? Karena di sini ada jaminan dari Tuhan. Jaminan itu disampaikan oleh Nabi Zakaria. Jaminan dari Tuhan adalah kerajaan Israel akan dipulihkan oleh Tuhan. Akan muncul kerajaan damai, di mana kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang lembut. Dan raja ini, pemimpin ini, akan menggembalakan umat Israel. Dalam hal menyampaikan firman Tuhan, apa yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Zakaria? Saya mengajak kita semua untuk melihat teks bacaan kita. Dalam Zakaria pasal 12 ayat 1, kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi Zakaria adalah ucapan ilahi. Ucapan ilahi. Ini artinya, ucapan ini adalah ucapan dari Tuhan. Perkataan ini adalah perkataan dari Tuhan, bukan perkataan Nabi. Jadi Zakaria ketika dia menyuarakan berita kebenaran firman Tuhan, dia mengawalinya dengan kalimat ucapan ilahi. Pelayan Tuhan harus seperti itu. Dia hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dia hanya menyalurkan firman Tuhan yang dia baca dari kitab suci, dan itu dia sampaikan kepada umat. Pelayan Tuhan tidak menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perkataannya. Dia hanya menyampaikan apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan. Nabi Zakaria menegaskan bahwa apa yang dia katakan ini berasal dari Tuhan. Pertanyaan kita, Tuhan yang mana? Sebab orang Mesir menuhankan matahari, orang Kanaan menuhankan tanah, orang Yunani menuhankan banyak dewa. Bahkan di dunia sekarang ada orang yang menuhankan dirinya, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Zakaria ini Tuhan yang mana? Jika kita melihat ayat 1 bacaan kita, di sini Nabi Zakaria menyebut bahwa firman yang dia sampaikan ini berasal dari Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Di sini jelas sekali Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Zakaria adalah Tuhan Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dia juga yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Itulah Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Zakaria. Selanjutnya, ada yang aneh dan mengerikan dalam nubuat Nabi Zakaria ini. Perhatikan ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua, apa yang Tuhan katakan tentang Yerusalem? Di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Bayangkan saudara sekalian,
Tuhan membuat Yerusalem menjadi pasu, menyebabkan bangsa di sekelilingnya menjadi pening, menjadi pusing. Bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Bangsa-bangsa di sekitar yang menyerang Yerusalem menjadi pusing, menjadi pening. Tuhan menjadikan Yerusalem menjadi pasu. Nah, pertanyaan kita, pasu ini apa? Jika kita melihat kamus bahasa Indonesia, pasu itu adalah bejana. Bejana yang biasanya digunakan untuk menampung air. Nah, apakah pasu di sini dalam pengertian yang seperti itu? Ternyata tidak, saudara sekalian. Pasu yang dimaksud di sini adalah piala, tempat mengisi anggur, yang merupakan simbol kehangatan murka Allah. Nabi Yesaya pernah mengatakan itu di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-17. Nabi Yesaya menyebut piala kehangatan murka Tuhan. Jadi, jika Tuhan menjadikan Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening, itu berarti Tuhan dengan kehangatan murkanya, Dia menghukum bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem yang mau menghancurkan kota Yerusalem. Sampai di sini, saudara sekalian, apa yang Anda rasakan? Saya sendiri merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi Yerusalem. Betapa Tuhan sangat mengasihi penduduk Yerusalem. Itu yang saya rasakan di sini. Ada keberpihakan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi penduduk Yerusalem. Tuhan sendirilah yang bertindak membuat bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem yang mau menyerang Yerusalem menjadi pening. Apakah hanya itu? Ternyata tidak, saudara sekalian. Perhatikan ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sini kita melihat pertolongan Tuhan bagi Yerusalem. Siapa yang menyerang Yerusalem, dia akan mengalami luka parah. Kudanya menjadi bingung dan penunggang kudanya menjadi gila. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang unik, saudara sekalian. Sesuatu yang jarang terjadi ketika ada pasukan menyerang sebuah kota. Lalu kudanya menjadi bingung, orang itu menjadi gila, dan ada yang mengalami luka yang parah. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Jika Tuhan berkehendak, itu pasti akan terjadi. Zakaria mengatakan, Tuhan telah membuka matanya terhadap Yehuda. Yehuda adalah nama salah satu suku di Israel. Suku Yehuda itu mendiami kota Yerusalem. Jadi, kalau Tuhan memperhatikan Yehuda, itu berarti Tuhan memperhatikan penduduk di kota Yerusalem. Saudara sekalian, alangkah indahnya hidup ini jika Tuhan membuka mata bagi kita, jika Tuhan memperhatikan kita. Nah, semuanya itu akan terjadi jika umat Tuhan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Itu yang diserukan oleh Nabi Zakaria. Jika kita melihat ayat 5 sampai ayat yang ke-9, kebaikan Tuhan ini kemudian disadari oleh penduduk kota Yerusalem, oleh kaum Yehuda. Mereka mengatakan, kami punya kekuatan karena Allah kami adalah Tuhan semesta alam. Saya harap ini menjadi ingatan kita, menjadi kesadaran kita, sebab banyak orang tidak sadar bahwa Tuhanlah sumber kekuatan di dalam hidup ini. Nanti di saat mereka sakit, di saat mereka memasuki usia senja, dan tubuh mereka mulai lemah, barulah mereka ingat Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan. Camkanlah ini. Yerusalem punya kekuatan karena Tuhan yang memberikannya. Kita juga punya kekuatan karena Tuhan yang memberikannya. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber kekuatan alam semesta ini. Selanjutnya ada yang menarik, saudara sekalian, dalam ayat 6 bacaan kita saat ini. Di sini
Melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menjadikan kaum Yehuda atau penduduk Yerusalem menjadi anglo berapi. Saudara tahu apa itu anglo berapi? Anglo berapi adalah sebuah wadah yang terbuka yang di atasnya ada api yang menyala. Anglo berapi adalah sebuah bahasa simbolik yang menggambarkan tentang kehangatan murka Tuhan bagi orang-orang yang menyerang Yerusalem. Jadi di sini saya melihat Tuhan itu sungguh baik bagi penduduk Yerusalem. Perhatikan ayat 7. Di situ dikatakan Tuhan menjadi sumber kemenangan. Ayat 8, Tuhan melindungi penduduk Yerusalem. Ayat 9, Tuhan memunahkan bangsa yang mau menyerang Yerusalem. Ini adalah kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan berpihak bagi umatnya. Tuhan mau melindungi dan menyelamatkan umatnya. Yerusalem dijadikan anglo berapi oleh Tuhan. Siapapun yang menyerang Yerusalem, dia akan terbakar habis. Inilah ajaibnya kasih Tuhan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan mengasihimu. Jika Tuhan mengasihimu, dia akan menjadikanmu anglo berapi. Siapapun yang merancang kejahatan padamu, siapapun yang mau menyerangmu dan mau menghancurkanmu, dia sendirilah yang akan habis terbakar. Karena itu, firman Tuhan ini menguatkan hati kita, meneguhkan iman kita. Jangan pernah takut dengan manusia, tetapi takutlah pada kerja kuasa Allah. Tunduklah di bawah kemahakuasaan Allah. Sebab jika Tuhan mengasihi kita, kita akan menjadi anglo berapi. Tuhan akan menghanguskan orang-orang yang mau menghancurkan kita. Berita penyataan kasih Allah itu semakin jelas dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Di sini Tuhan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Artinya Tuhan akan mengasihani penduduk Yerusalem dan mendengar permohonan mereka jika mereka meratap, jika mereka menangis, jika mereka menyatakan pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, dalam ayat 10 kita kembali menemukan sesuatu yang aneh dan menarik. Apa itu? Di sini dalam ayat 10 kita menemukan kalimat ini, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Penduduk Yerusalem akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan perhatikan di sini dalam ayat 10, mereka akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pertanyaan kita sekarang adalah siapa yang mereka tikam ini? Siapa? Nabi Zakaria tidak mengatakan apa-apa tentang siapa yang mereka tikam ini. Siapa namanya tidak disebutkan oleh Nabi Zakaria karena memang ini adalah nubuatan. Nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Zakaria. Jadi ada sisi misterinya. Hal ini menjadi jelas ketika kita membaca Yohanes pasal 19 ayat 37. Di sini disebutkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi dalam hal menjelaskan tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang lambungnya ditikam, Penginjil Yohanes mengutip apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Jadi yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini menunjuk kepada Yesus. Umat meratap, umat bertobat. Dan pertobatan yang sejati dapat terjadi ketika umat dipersekutukan dengan Yesus. Disitulah terjadi pertobatan sejati. Ketika umat bertobat, disitulah Tuhan mendengar permohonan mereka, mengasihani mereka, dan
mengampuni mereka. Saudara sekalian, sampai di sini saya akan menyampaikan beberapa pesan firman Tuhan berefleksi dari kitab Nabi Zakaria ini. Yang pertama, dalam hal pewartaan firman Tuhan, pelayan Tuhan mendasarkan pewartaannya itu pada perkataan Tuhan. Seperti Zakaria yang mendasarkannya pada ucapan ilahi. Jadi seorang pelayan Tuhan adalah saluran perkataan Tuhan. Dia hanya mengatakan apa yang Tuhan katakan kepadanya melalui firman Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua pelayan Tuhan. Hati-hatilah dalam hal berbicara, sebab engkau pelayan Tuhan adalah saluran perkataan Tuhan. Karena itu kita prihatin jika kita membuka media sosial, YouTube misalnya, di sana kita menyaksikan pelayan Tuhan bertengkar satu sama lain. Ada pelayan Tuhan yang mengklaim apa yang diajarkan selama ini benar, lalu dia mengklaim apa yang diajarkan oleh pelayan Tuhan yang lain salah. Terjadilah saling menghakimi di sini. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan dan kita umat Tuhan harus banyak berdoa agar pelayan Tuhan menyadari hakikat dirinya sebagai saluran perkataan Tuhan. Camkanlah ini. Jika engkau yakin betul bahwa itu adalah sebuah kebenaran, katakanlah kebenaran itu tanpa harus menghakimi orang lain. Yang kedua, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini dan pencipta manusia. Jika kita memahami ini dengan baik, maka kita akan sadar bahwa lingkungan di sekitar kita harus kita jaga dengan baik karena Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang wisatawan Eropa yang datang ke kota Tahuna. Dia sangat kagum dengan masyarakat di kota Tahuna ketika hari Minggu semuanya beribadah dan gereja penuh dengan orang-orang yang beribadah. Tetapi kemudian dia kecewa ketika dia pergi ke Manado naik kapal. Di atas gelada kapal dia menyaksikan orang-orang yang pada hari Minggu masuk gereja itu membuang sampah sembarangan. Kalau kita mengimani Tuhan itu adalah Tuhan atas alam semesta, maka kita pasti menjaga lingkungan kita, menjaga dengan baik lingkungan di sekitar kita. Kita tidak akan membuang sampah sembarangan, kita tidak akan menebang pohon di lereng gunung, kita menjaga kebersihan di lingkungan kita, karena kita mengimani Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan adalah pencipta kita. Kalau Tuhan adalah pencipta kita, maka kita terpanggil untuk membangun hubungan yang akrab dengannya. Bertumbuh sebagai pribadi yang selalu bersekutu di dalam Tuhan. Jika kita kurang peduli dengan lingkungan kita, merataplah dan bertobatlah. Jika kita belum bersekutu dengan akrab di dalam Tuhan, merataplah dan bertobatlah. Seperti halnya Tuhan menyelamatkan Yerusalem, demikian halnya kasih Allah bagi kita. Dan puncak kasih Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yang mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Karena Tuhan adalah penyelamat kita, maka kita harus senantiasa bersekutu di dalam Dia. Karena Tuhan adalah penyelamat kita, maka tidak usah kita balas dendam dengan orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan adalah penyelamat kita. Tuhan adalah pembela kita. Tapi ada orang yang mengatakan, kalau saya tidak balas dendam, sakit pendeta. Sakit. Perbuatannya, perlakuannya terhadap saya sudah terlalu menyakitkan. Lalu bagaimana saya tidak membalasnya? Saudara sekalian,
jika engkau memilih Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau harus percaya sungguh-sungguh bahwa Dia memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk membalas setiap perbuatan jahat di muka bumi ini. Jika engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamatmu, percayakanlah hidupmu dituntun oleh Dia. Karena itu Tuhan Yesus pernah berpesan di dalam Markus pasal 8 ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita sekarang berada di minggu sengsara. Mari kita hayati ini. Mengikut Yesus berarti kita harus siap menyangkal diri dan memikul salib sambil dengan setia mengikut Dia. Kita harus bertobat dari kesombongan diri dan memuliakan yang lain selain Tuhan. Kita harus memandang kepada Dia yang ditikam, yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita, umat pilihannya. Saudara sekalian, jika kita memasuki gedung gereja pada hari Minggu lalu beribadah di sana, ada unsur pengakuan dosa di situ, dan banyak umat Tuhan yang mengaku dosanya di situ, menyatakan pertobatannya di hadapan Tuhan. Kita berikan apresiasi terhadap sikap yang sedemikian ini. Namun ada juga yang membuat pengakuan dosa, tampil ramah, bersahabat di gedung gereja, tetapi jauh di dalam hatinya, dia menyimpan sakit hati dan dendam. Tetapi dalam unsur pengakuan dosa, dia menyatakan pertobatannya. Pertobatan yang semacam ini adalah pertobatan yang semu, pertobatan sebatas dinding gereja, dan pertobatan yang semacam ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan total, pertobatan seantero kehidupan kita, baik dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Dalam minggu sengsara ini, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, melupakan segala kepahitan hidup, dan bertobat dari jalan hidup yang salah. Berbahagialah orang yang telah mengaku dosanya dan bertekad untuk menjalani kehidupan berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki.